Oke teman-teman, jadi kita mulai belajar lagi ya tentang materi manajemen PNS. Kita mulai dari pasal 248, PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, jadi 2 tahun atau 2 tahun ke atas ya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan ya, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, dan tersedia lowongan jabatan. Nah, selanjutnya PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun, artinya 2 tahun ke bawah ya, berdasarkan putusan pengadilan, karena melakukan tindak pidana tidak diberhentikan sebagai PNS. Jadi tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. Nah, kita lihat bedanya ya. Untuk PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila memenuhi keempat syarat ini. Sedangkan untuk PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun, nah tidak akan diberhentikan sebagai PNS apabila memenuhi satu syarat ini, yaitu tersedia lowongan jabatan. Jadi di situ ya letak perbedaannya. Jika PNS-nya dipidana penjara 2 tahun atau lebih, dia harus memenuhi keempat syarat ini untuk diaktifkan kembali sebagai PNS. Sedangkan untuk PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 tahun, ya ini kurang dari 2 tahun, ya tidak diberhentikan sebagai PNS apabila dia memenuhi satu syarat ini, yaitu adanya lowongan jabatan. Oke, kita lanjut. Pasal 249, PNS yang tidak diberhentikan, ya, PNS yang tidak diberhentikan, seperti yang kita sudah baca tadi di pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. Jadi PNS yang dipenjara itu tetap berstatus sebagai PNS, tetapi tidak menerima hak kepegawaiannya, artinya dia tidak terima gaji ya, sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. PNS diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, jadi apabila tidak ada lowongan jabatan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. PNS yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 tahun, langsung diberhentikan dengan hormat. Oke, lanjut. PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Tadi kita sudah melihat ya pasal-pasal yang isinya PNS diberhentikan dengan hormat. Nah, yang ini PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila pertama melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Ya, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus politik, dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Ini bedanya sama yang tadi ini ya. Pidana yang ini adalah pidana yang dilakukan dengan berencana. Kalau pasal sebelumnya itu adalah pidana yang dilakukan tidak dengan berencana. Oke, kita lanjut.
Pasal 251, PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun karena melakukan tindak pidana dengan berencana diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Nah, pemberhentian yang dimaksud ini yang pasal sebelumnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 253, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi ada PNS diberhentikan dengan hormat, dan ada juga ya PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Ini juga sudah kita pelajari ya di video sebelumnya tentang disiplin PNS. Pasal 254, PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan. Ini sudah membahas hal lain ya. PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon presiden, wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, atau bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wali kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Artinya PNS itu wajib, intinya PNS itu wajib mengundurkan diri sebagai PNS apabila dia mengikuti pemilu. Itu aja ya, mengikuti pemilu. Nah, ini kan lewat pemilu semua ya, dan melibatkan partai politik. Oke, kita lanjut ya. Di ayat selanjutnya, ayat 2, pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. PNS yang melanggar kewajiban diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Jadi bisa diperhatikan sini. Jadi PNS yang melanggar peraturan ya, sebagaimana ayat 1 ini. Jadi ketika PNS mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan dia tidak mengundurkan diri, ini kan wajib ya mengundurkan diri. Nah, kalau PNS tersebut tidak mengundurkan diri, artinya PNS tersebut melanggar kewajibannya, maka dia akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS yang dimaksud ayat 3 yang ini terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Ya, intinya yang ikut pemilu. Oke, lanjut di pasal 255, PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan. PNS yang melanggar larangan ya, yang sebagaimana dimaksud ayat 1 ini, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, sama seperti yang mencalonkan diri sebagai presiden dan seterusnya di pasal sebelumnya yang kita bahas. Oke, kita lanjut. PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, sebagaimana dimaksud ayat 4 ini, terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan atau
pengurus partai politik. Pasal 256, PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. Ini sudah beda lagi ya, pasal 256 ini. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menteri, dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 tahun tidak tersedia lowongan jabatan. Nah, jadi untuk pejabat-pejabat ini ya, ini adalah pejabat-pejabat negara ya, jadi PNS yang diangkat sebagai pejabat negara. Nah, PNS yang diangkat sebagai pejabat negara itu akan diberhentikan sementara sebagai PNS ya. Nah, ketika masa tugasnya sebagai pejabat negara itu sudah selesai, mereka bisa diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. Nah, apabila tidak tersedia lowongan jabatan dalam waktu paling lama 2 tahun, maka PNS tersebut PNS tersebut ya, yang sudah tidak menjabat sebagai pejabat negara akan diberhentikan dengan hormat. Nah, tentang ini kita akan bahas di pasal selanjutnya ya, nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi ini saya cuma bahas secara singkat saja. Oke, kita lanjut. Selama menunggu tersedianya lowongan jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi PNS, diaktifkan kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selama dia menunggu adanya jabatan, PNS tersebut akan diaktifkan kembali sebagai PNS. Sambil menunggu untuk diaktifkan kembali sebagai PNS, mantan pejabat negara tersebut akan diberikan penghasilan sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum mereka diangkat sebagai pejabat negara. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, sebagaimana dimaksud ayat 1 yang tadi ya, yang ini, terhitung mulai akhir bulan sejak 2 tahun tidak tersedia lowongan jabatan. Oke, selesai ya. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Link latihan soalnya ada di deskripsi bawah.